Mas, apa rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Temen ya? Enggak, apa, akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua ini Bu ya. Karena insya Allah awal tahun udah stabil ya. Nah, ini dari sisi konsumen ini. Saya mulai dari bisa. Tidak mungkin kita melantik seorang yang terbukti melanggar hukum, melanggar moral untuk jadi presiden dan atau wakil presiden. Konsep sistem presidensial, wakil presiden itu adalah ban serap. Mohon maaf bahasanya, tapi ini benar. Wakil presiden itu disiapkan kalau kemudian ban utama mengalami kerusakan ketika kita dalam menjalani proses bernegara. Tetapi bolehkah kita mengatakan posisi wakil presiden karena dia ban serap tidak penting? Lebih konyol lagi. Kalau ban utama rusak, ternyata ban serapnya rusak. Inilah kekonyolan ketatanegaraan itu. Mungkinkah di era ayah Mas Gibran akan terjadi proses hukum terkait kejahatan IT kah namanya atau yang lainnya? Saya merasa secara politik hampir tidak mungkin. Uang putusan MK saja dilakukan untuk bisa jadi calon ya, apalagi kemudian masa tidak dibela di era beliau masih menjabat, anaknya sedang terancam pidana, hampir tidak mungkin. Ini sedikit aja, karena ini penting juga nih. Yes. Kalau seandainya ban serapnya meledak, ya loh, nggak bisa dipakai. Bagaimana mengganti ban serap itu? Lah, ya kan bukan enggak kalau kita ketatanegaranya. Nah, itu dia. Sederhana saja jawabannya. Gimana? Presiden yang terpilih memilih 2 calon nama dibawa ke MPR. Terpilih itu jawaban. Artinya presidennya dilantik dulu Ban dong. serap meledak, suruh orang yang punya mobil ganti ban serapnya. Jawaban ketatanegaraan. Artinya dilantik dulu presidennya kan? Ya, itu kan bicara kalau Ya. kan pertanyaan Prof adalah kalau ban serapnya Meledak. sudah dilantik dulu di. Ya. Nah, oke kan ya? Ya. Saya mau melanjutkan poin sebelum dilantik ini. Menurut saya kasus Fufu Fafa ini yang menarik secara moral Bang Iwan adalah ada pernyataan begini ya. Ini yang bagian sangat penting menurut saya. Dia mengatakan silahkan tanya kepada yang punya akun. Bagaimana kalau secara hukum terbukti yang punya akun adalah Mas Gibran? Bagi anak muda ditawarkan private jet, saya naik gratis. Tapi begitu dikatakan nebeng, ini kan ada problematika moralitas. Ceto welo-welo itu gratifikasi. Dan KPK masih bela. KPK bilang bahwa karena ini adalah fasilitas negara, maka bisa dikonversi dengan pergantian uang. KPK juga immoral. Bagaimana mungkin pesawat private jet dikatakan fasilitas negara? Hanya demi membela anak presiden, gitu ya. Nah, paling menarik pasal 169 huruf J Undang-Undang 7 yang bicara soal syarat menjadi presiden. Katanya, apa yang dijadikan syarat adalah seorang presiden dan atau wakil presiden tidak boleh cacat etika dan moral, baik menurut agama, masyarakat, dan lain-lain. Kalau benar akun Fufu Fafa itu adalah Mas Gibran, lalu disangkal oleh Mas Gibran, terbukti secara hukum, bagaimana? Kita punya wakil presiden yang berbohong di ratusan juta, 200-an juta warga negara Indonesia. Anak-anak kecil kita melihat begini jadi caranya jadi wakil presiden yang baik. Bohong saja ke depan publik. Maka peristiwa immoral. Ya teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, begitulah orang terpandai di negara buat orang pada ketawa saja tentang Gibran ini. Jadi teman-teman, kenapa para rakyat bisa ketawa dengan Gibran ini? Karena Gibran ini juga tidak bisa berbicara dengan rakyat atau tidak bisa membangun relasi kepada rakyat. Karena omongannya saja tidak bisa dimengerti. Apalagi kalau misalnya dia berpidato di depan umum, sangat memalukan sekali. Jadi teman-teman, makanya rakyat pada ketawa
mendengarkan atau melihat ini karena mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Pak Gibran ini sebenarnya. Ya, jadi semoga Pak Gibran bisa mengerti dengan apa yang dia katakan sebenarnya itu. Jadi, inilah hasilnya negara yang terlalu bebas soal suap menyuap. Nah, karena juga Pak Gibran sudah jadi sudah jadi wakil presiden, makanya negara kita ini sudah terlalu bebas. Karena terlalu bebas, makanya bisa menjadi pemimpin yang tidak baik ataupun yang tidak bisa berbicara. Jadi teman-teman, Wapres kosong mau jadi apa bangsa ini. Nah, sebenarnya Wapres harus digantikan saja ya. Ini Gibran ini memalukan saja ya, karena dia tidak bisa berbicara. Jadi negara kita bisa jadi malu kalau misalnya orang luar melihat hal tersebut. Nah, dan serap akan digelindingkan oleh Luhut. Lalu timbulan ternak gajah, ternak koruptor, bahaya tuh. Miskin seumur hidup bangsa Indonesia. Nah, jadi teman-teman, lapor Mas Wapres ada pagar laut ya, nggak bereaksi terkesan takut. Jadi habis biaya triliunan dapat Wapres colok. Jadi begitulah kualitas seorang Wapres kok masih dipelihara, nggak segera dimakzulkan rakyat, rugi ngaji Wapres seperti itu. Nah, jadi teman-teman, para rakyat sudah pada menyesal karena telah memilih Pak Gibran atau telah memuji-muji Pak Gibran dari dulu. Makanya hasilnya seperti ini teman-teman. Karena rakyat dulu juga tidak mau meneliti bagaimana atau sebagaimanapun pengetahuan Pak Gibran ini teman-teman untuk memimpin kita. Jadi inilah hasilnya teman-teman. Pak Gibran ini saja kalau misalnya berpidato di depan umum tidak bisa teman-teman. Karena dia tidak ada sekolah, makanya dia tidak bisa berbahasa ataupun tidak bisa berbicara. Jadi begitulah hasilnya teman-teman. Makanya dari dulu kita meneliti Gibran ini apakah dia bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden atau tidak ya. Jadi sangat memalukan, baru menyesal sekarang para rakyat ini ya teman-teman. Jadi mereka mengharapkan juga di sini teman-teman supaya segera dimakzulkan Pak Gibran ini ataupun digantikan dengan orang-orang yang pintar di negara kita ini, ataupun digantikan dengan orang-orang yang sudah memiliki ijazah, dengan yang sudah bisa berbicara ataupun yang tidak memiliki kasus apapun. Jadi makmula Wapres kita kan sekolahnya dianggap kurang jelas dan karbitan masukan apa yang bisa diberikan kepada rakyat NKRI. Nah, kita harus maklum ya kepada Wapres kita ini, karena sekolahnya saja tidak tahu kita dari mana asal sekolahnya itu ya. Katanya dia lulusan SMA dari luar negeri, tapi nyata-nyatanya dia ke luar negeri itu kemarin itu hanya untuk datang untuk main game, bukan untuk bersekolah teman-teman. Jangan kalian percaya dengan omongan tersebut ya. Jadi semoga Pak Gibran bisa sadar dengan hal ini teman-teman. Nah ya, seperti itulah Wapres hasil merupakan kejahatan para bapaknya di kroni sehingga menghasilkan Wapres yang sakau ya. Orang goblok ditanya macam-macam lah, bingung gak nyambung. Nah, ini juga rakyat mau berbicara sebenarnya kepada Pak Gibran waktu dia mengunjungi rakyat, tapi macam-macam lah apa yang dia bilang itu tidak nyambung teman-teman kepada rakyat. Jadi warga jadi tidak mengerti dengan apa yang disampaikan Pak Gibran ya. Seperti kalau misalnya ayam berbicara dengan bebek itu sangat tidak berfaedah teman-teman, ataupun tidak ada artinya. Jadi teman-teman, semoga Pak Gibran bisa sadar teman-teman. Jadi cebakan maut dari rusak dan ban seper mengeringkan, waspadalah. Jadi profesor apa ini yang huhuhaha, sehat selalu Bung Amsari. Nah, jadi jujurlah dan gentemlah, mundur Fari pada bikin malu. Jadi kok suruh mundurnya, nabrak temboklah yang ngomong ini geblotan. Jadi teman-teman, malu sekali bicara saja berbata-bata, terus nggak ada wibawa, bicaranya datar-datar aja. Anak SMP saja bisa berbicara lancar ya. Ini juga ibarat anak SMP yang sekarang bisa berbicara, apalagi Pak Gibran ini tidak bisa melawan anak SMP berbicara. Jadi ini sangat memalukan saja teman-teman. Nah, jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini, mengapa Mas Wakil kelihatan loyo kayak mengantuk, baru lehernya dipanjangkan kayak bebek ya.
Gibran biasanya cuman cengir-cengir tak jelas seperti kosong tak ada isinya. Nah, jadi teman-teman, bagi saya JKW maupun Gibran sudah tidak punya malu. Kalau punya pasti tidak berlarut-larut. Ya, ini juga anak sama bapaknya sama aja teman-teman, sudah menipu rakyat. Ya, telah memalsukan ijazahnya. Ya, makanya seperti itu mereka tidak ada malunya lagi. Ya, jadi semoga Pak Jokowi sama anaknya itu bisa waras teman-teman dengan kelakuan yang mereka lakukan teman-teman di negara Indonesia ini, ya, karena telah membikin rakyat ataupun telah menyiksa rakyat selama ini teman-teman, ya, telah menipu ya teman-teman. Itu hal yang tidak baik. Semoga para penegak hukum bisa mengerti dengan perasaan warga negara Indonesia. Nah, jadi teman-teman, brand-brand, demi nama baikmu mundur saja kan kamu yo longa pelango gak udeng apa-apa, maklum lulusan SD, demi nama yang mundur bagus itu buat kamu. Nah, tokolah di situ rakyat atau tidak itu saja. Kalau nggak bisa ya gugur Gibran mendukung bludak ratusan juta. Nah, jadi teman-teman, petinyinya adakah orang jahat yang punya malu? Apakah perbuat jahat itu tidak memalukan? Itu hanya memalukan saja teman-teman ketika melakukan perbuatan yang tidak baik di depan publik. Jadi Gibran bikin beban negara tok malu-maluin. Nah, inilah warna lagi Rojiun, kok wakil presiden kok rusak otaknya, kebanyakan narkoba kok enggak di penjara. Ya, mereka mengira Pak Gibran itu sudah memakai narkoba, makanya tidak bisa berbicara. Ya, jadi semoga tidak dikatakan seperti hal tersebut, makanya Pak Gibran bisa berbicara teman-teman. Nah, bagaimana kalau pada dasarnya dan sepertinya hanya terbuat dari bahan-bahan bekas rongsoan yang ada kualitasnya. Jadi turunkan saja foto wapres yang ada di sekolah-sekolah, ganti sama foto Upin Ipin, ya. Gib harus sekolah lagi, baca-baca buku biar pintar dan pengetahuan umum dan budi pekerti biar tidak galau lagi, ya. Jadi teman-teman, semoga Pak Gibran akan segera dimakzulkan.